Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pemburu surga pada kesempatan kali hari ini. Pemburu surga akan menjelaskan tentang jin korin. Apa itu jin korin dan di mana itu dia tinggal? Oke, sebelum lanjut, supaya like, komen, dan subscribe, kita mulai. Jin merupakan sosok yang tak kasat mata. Kehadirannya terkadang tak kita hiraukan. Bahkan kita pun tak menyadari bahwa dalam diri kita terdapat jin yang selalu mendampingi kita. Ialah Qarin, jin pendamping manusia selama hidup di dunia. Banyak kejadian yang dikisahkan oleh manusia tentang hantu atau roh orang yang sudah meninggal. Kita bisa melihat di acara-acara televisi dewasa ini yang mengemasnya dengan sajian yang menarik. Seseorang bercerita bahwa suatu ketika ditemui oleh si Fulan. Ternyata diketahui bahwa si Fulan tersebut baru saja meninggal dunia. Kisah-kisah sejenis ini sangatlah banyak ragam kejadiannya. Misalnya saja mengenai seseorang yang kerasukan. Maka kebanyakan manusia mengira bahwa roh orang yang sudah meninggal itu bergentayangan. Bahkan peristiwa-peristiwa yang bersangkutan dengan kejadian orang yang baru meninggal tersebut sampai membuat segolongan aliran berkeyakinan bahwa orang yang sudah meninggal itu akan menitis kembali. Mereka menyebutkan bukti-bukti kejadian yang berkaitan dengan peristiwa kematian dan juga hasil dari cerita-cerita seperti tersebut di atas. Pasti kejadian ini sudah tak asing lagi bagi kita. Tahukah Anda biasanya ketika seseorang kerasukan dan mengaku dirinya adalah sosok orang yang telah meninggal, itu bukanlah setan? Ya, yang merasuki tubuh seseorang itu merupakan sahabat almarhum almarhumah yang tidak lain adalah Qarin atau jin pendamping yang selalu mendampinginya sewaktu hidup. Jadi, ia tahu betul apa yang dilakukan almarhum almarhumah sewaktu hidup. Siapakah Qarin itu sebenarnya? Apakah ia jin pendamping yang baik atau jahat bagi orang yang didampinginya? Mengapa Qarin tidak meninggal menyusul orang yang didampinginya ke alam baka, kekal? Secara bahasa Qarin berarti teman atau pasangan. Karena itu Qarin sering diartikan sebagai teman yang selalu mendampingi kita di mana saja kita berada. Layaknya teman, ada yang baik dan ada yang buruk. Begitu juga dengan Qarin. Ia kadang memiliki pengaruh baik pada kita, kadang juga memiliki pengaruh buruk pada kita. Tetapi pengaruh kita sebagai manusia lebih tinggi dibandingkan pengaruh Qarin terhadap kita. Qarin sudah ada sejak kita lahir. Karena itu, ada yang mengistilahkan Qarin itu pasangan kembar kita. Hanya saja ia bentuknya gaib dan tak terlihat. Sebagai pasangan yang selalu mengikuti kita kemana saja, sudah pasti ia tahu betul apa yang kita kerjakan semasa hidup. Sehingga Qarin bisa menyampaikan keinginan-keinginan yang ingin disampaikan almarhum, almarhumah saat hidupnya yang belum sempat terucap. Ibnu Mas'ud menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah salah seorang dari kalian, melainkan ada pendampingnya dari golongan jin." Mereka bertanya, "Juga padamu, ya Rasulullah?" "Ya, juga bagiku. Hanya saja aku telah mendapat perlindungan dari Allah, sehingga aku selamat. Ia tidak memerintahkan aku kecuali kebaikan." Hadis riwayat Muslim. At-Tabarani juga mengisahkan riwayat dari Syuraik bin Tharik. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seseorang di antara kalian, melainkan ada baginya seorang setan." Mereka bertanya, "Juga bagimu, ya Rasulullah?" "Ya, juga bagiku, tetapi Allah melindungiku sehingga aku selamat." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Konon jin Qarin yang mendampingi Nabi itu bernama Habib al-Huda dan ia beragama Islam. Disinyalir jin Nabi ini masih hidup hingga sekarang dan tinggal di Baqi. Di sana ia memiliki majelis dakwah yang kerap kali didatangi oleh jin-jin lainnya yang beragama Islam. Jadi layaknya manusia, jin juga memiliki tempat untuk belajar dan mengajar. Seperti halnya manusia Qarin, juga ada yang beragama Islam, ateis, Kristen, dan Yahudi.
Konon qarin yang non-muslim ini bertengger di bahu kiri pada orang yang didampinginya. Sebaliknya, qarin yang muslim berada di bahu kanan. Dia selalu membantunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita lupa salat, dia mengingatkan dan membangunkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan orang yang didampinginya kecuali ia sedang menggauli istrinya. Ketika sang suami istri sudah masuk kamar dan pintu ditutup, maka qarin pun dengan sekejap sudah berada di Mekah untuk salat di sana dan balik lagi dengan sekejap ke rumah muslim tersebut. Said Al-Jariri mengomentari ayat yang berbunyi, "Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Quran, kami adakan baginya setan." Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 36. Ia berkomentar, "Telah sampai berita kepada kami bahwa orang kafir apabila dibangkitkan pada hari kiamat, setan akan mendorong dengan tangannya hingga ia tidak bisa melawannya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkannya di api neraka. Dan ketika itu ia berkata, aduhai, semoga jarak antaraku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat." Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 38. Sementara orang mukmin akan diwakilkan padanya malaikat sampai ia diadili di antara manusia dan menempatkannya dalam surga. Demikianlah orang yang berpaling dari petunjuk yang lurus, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka baginya akan diadakan oleh Allah, yaitu setan, yang akan menyesatkannya. Tidak seperti manusia, qarin tidak dapat mati hingga hari kiamat, sebab ia merupakan bangsa jin, seperti bangsa jin lainnya. Ia pun tidak bisa mati kecuali saat datangnya hari kiamat. Maka dari itu, ketika yang didampinginya meninggal, qarin kerap kali menampakkan wujudnya seperti diri orang yang dulu didampinginya. Biasanya qarin itu berperilaku persis seperti orang yang didampinginya. Jika orang yang didampinginya adalah orang yang saleh, maka ia akan berperilaku persis seperti orang itu, meskipun orang itu sudah meninggal. Karena itu kerap kali kita mendengar kisah-kisah tentang orang saleh yang sudah meninggal dunia, tetapi kita masih melihatnya sedang mengaji di masjid, beribadah, dan sebagainya. Sebagian orang menilai itu karena karomahnya, padahal itu adalah qarin. Yang dulu mendampinginya, ia akan persis melakukan perilaku orang yang didampinginya saat masih hidup. Bagi kita sebagai orang awam akan timbul pertanyaan, apakah jin pendamping muslim itu juga pasti muslim? Jawabnya tidak mesti. Kadang-kadang jin pendamping seorang muslim itu adalah jin muslim. Tetapi ada juga jin kafir, ateis, penyembah berhala, Kristen maupun Yahudi. Jin pendamping yang muslim sangat mencintai orang muslim yang didampinginya dalam derajat yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Dia melindungi manusia yang didampinginya dari berbagai bahaya dan membantu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melindungi diri dari jin qarin, maka banyaklah berzikir dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sungguh-sungguh melakukan hal ini, insya Allah akan datang perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Untuk apa qarin diciptakan? Ada penanya bertanya sebagai berikut. Pertanyaan saya adalah, jika qarin telah dibuat untuk setiap manusia dan tujuan mereka adalah untuk membuat kita tersesat, dan mereka telah diciptakan untuk melakukan itu, mengapa ada kesalahan pada mereka? Maka, bukankah tidak adil bagi mereka untuk memasuki api neraka, jika tujuan utama mereka adalah untuk menyesatkan kita, karena mereka telah diciptakan untuk itu? Jawabannya, menurut Profesor Shaul Hamid, seorang konsultan Islam yang merupakan Presiden Misi Islam Kerala, Calicut, India, ada 3 jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus disebut dalam Al-Quran: malaikat, jin, dan manusia. Dari jumlah tersebut, malaikat telah diciptakan hanya untuk mematuhi perintah-perintah Allah. Jadi mereka tidak melakukan kejahatan. Tetapi jin dan manusia memiliki kebebasan untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menolak untuk melakukannya, yaitu dalam batas-batas keberadaan sementara ini. Dari golongan jin, beberapa menggunakan kebebasan mereka untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi muslim, sementara yang lain tidak mematuhi Allah dan menjadi kafir
atau ateis. Mirip dengan cara manusia, beberapa memilih untuk mengikuti perintah Allah dan menjadi muslim, dan yang lain melakukan yang sebaliknya dan menjadi kafir. Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa mereka yang tunduk kepada Allah akan diberi hadiah surga di akhirat, dan mereka yang memilih untuk tidak tunduk kepadanya akan dihukum dengan api neraka. Seperti dikatakan di atas, jin juga telah diciptakan dengan kebebasan untuk memilih jalan mereka sendiri, baik atau jahat. Beberapa memilih kejahatan, dan ini disebut syayatin, bentuk jamak dari syaitaan, setan. Karena syayatin menyalahgunakan kebebasan mereka untuk memilih jalan kejahatan, mereka berakhir di neraka. Dari jumlah ini, beberapa dari mereka mengambil ke atas diri mereka tugas mendorong atau membujuk manusia menuju kejahatan. Dan seorang syaitan tertentu, iblis, memilih manusia tertentu untuk menjadi teman tetapnya. Seperti setan disebut korin. Seorang korin bukannya tanpa kebebasan untuk memilih yang baik, dia bisa membuat pilihan itu atas kehendaknya sendiri. Salah satu hadis yang relevan dengan konteks ini adalah sebagai berikut. Nabi bersabda, setiap orang memiliki setan dan malaikat bersamanya sebagai sahabat tetap. Hadis Muslim. Tidakkah itu berarti bahwa Allah telah menugaskan korin tertentu dengan tugas merayu orang baik ke arah kejahatan? Secara alami tampak bahwa korin harus melakukan kejahatan. Tetapi kita perlu memahami terminologi Al-Quran dalam konteks yang tepat. Karena segala sesuatu di alam semesta diciptakan oleh Allah dan mengikuti kodratnya seperti yang ditugaskan Allah kepadanya. Sebab di balik itu semua adalah Allah yang Maha Tahu. Itulah sebabnya dalam Al-Quran, Tuhan melepaskan dia yang menghendaki sesat dan membimbing dia yang menghendaki untuk dibimbing, karena hanya dia yang Maha Kuasa, benar-benar bijaksana. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 4. Setiap makhluk di alam semesta memiliki sifat yang ditentukan, dan makhluk-makhluk tertentu seperti jin dan manusia telah diberi kebebasan pilihan terbatas juga. Pada akhirnya setiap peristiwa yang terjadi di sini dapat dilacak ke master planner dan designer, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak bertindak secara tidak masuk akal. Setiap kejadian terjadi dengan alasan, dan itu mengarah pada konsekuensi yang tak terhindarkan menurut kehendak dan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang fasik. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 26. Khususnya perhatikan, tetapi tidak ada yang menyebabkan dia tersesat kecuali yang jahat. Artinya, itu adalah orang jahat atau mereka yang dengan sengaja memilih jalan kedurhakaan atau ketidakadilan di tempat pertama yang diizinkan untuk melakukan kejahatan. Dan tentu saja orang-orang semacam itu mendapatkan pilihan, yaitu hukuman di neraka. Dan perhatikan hadits Nabi ini. Masing-masing dari kalian telah diberi pendamping dari jin. Para sahabat bertanya, bahkan engkau juga wahai Rasulullah? Dan Rasul menjawab, iya, bahkan aku juga, kecuali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantuku melawannya, dan dia telah menjadikannya seorang muslim. Sekarang dia hanya memberitahuku untuk berbuat baik. Hadis riwayat Muslim. Artinya korin yang ditugaskan kepada Nabi telah menjadi seorang muslim. Dan itu berarti bahwa korin tersebut telah menggunakan pilihannya untuk berbuat baik. Pertanyaan tentang para korin. Bukankah tidak adil bagi mereka untuk memasuki api neraka jika tujuan utama mereka adalah untuk menyesatkan kita karena mereka telah diciptakan untuk itu? Jawabannya adalah tidak. Tujuan utama mereka adalah tidak untuk menyesatkan kita, karena mereka tidak diciptakan untuk itu. Dan Allah yang Maha Penyayang berkata,
Sesungguhnya aku tidak menganiaya seseorang, walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya aku akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 40. 3 jenis jin yang disebutkan dalam hadis. Jin punya beragam bentuk. Mereka pun terdiri dari berbagai jenis. Iding Sanus dalam buku ensiklopedia Ruqyah menyebut bahwa jin bisa berwujud seperti manusia dan binatang. Jin yang berwujud manusia pernah mendatangi kaum musyrikin dalam bentuk Suraqah bin Malik kala mereka hendak pergi menuju Badr. Jin yang menyerupai berupa binatang berupa ular, kalajengking, juga dalam wujud unta, sapi, kambing, kuda, keledai, dan juga burung. Mereka dapat berubah-ubah dalam bentuk yang banyak, seperti anjing hitam atau juga kucing hitam. Warna hitam itu lebih signifikan bagi kekuatan setan dan mempunyai kekuatan panas, tulis Iding Sanus. Iding lalu mengutip hadis Rasulullah dari Abu Tsa'labah Al-Khashni mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, jin itu ada 3 jenis, yaitu pertama, jin yang memiliki sayap dan terbang di udara. Kedua, jin yang berwujud ular dan kalajengking. Dan ketiga, jin yang menetap dan berpindah-pindah. Hadis riwayat Tabrani. Muqbil bin Hadi dalam kitabnya Nashihati'i li ahli sunnah minal jin juga menjelaskan jin memiliki roh dan jasad. Hanya saja mereka dapat berubah-ubah bentuk dan menyerupai sosok tertentu, serta mereka bisa masuk dari tempat manapun, ujarnya. Rasulullah memerintahkan kepada kita agar menutup pintu-pintu sembari beliau mengatakan, sesungguhnya setan tidak dapat membuka yang tertutup. Beliau memerintahkan agar kita menutup bejana-bejana dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atasnya. Demikian pula bila seseorang masuk ke rumahnya kemudian membaca bismillah, maka setan mengatakan, tidak ada kesempatan menginap. Jika seseorang makan dan mengucapkan bismillah, maka setan berkata, tidak ada kesempatan menginap dan bersantap malam. Iding Sanus menyimpulkan, berdasarkan hadis di atas, maka jenis-jenis jin dibagi dalam 3 jenis. Berikut ketiga jenis jin tersebut. Ke-1, jenis jin bersayap dan terbang di udara. Menurutnya, jenis jin yang mempunyai sayap dan bisa terbang mayoritas mendatangi dan mengganggu orang yang belajar ilmu kanuragan, kesaktian, ilmu kekebalan, tenaga dalam, dan yang belajar ilmu thariqat, tasawuf, para dukun, paranormal, tukang sihir, dan sebagainya. Ciri-ciri orang yang dimasuki oleh jenis jin terbang ini adalah mereka yang memiliki karakter dan kepribadian, serta kebiasaan bisa menebak, meramal, membaca pikiran orang, membaca masa depan. Mereka yang suka memutarbalikkan fakta alias pembohong, suka mengadu domba, mempunyai sifat pendengki, licik, sombong, suka merasa tidak puas, suka tantangan, dan suka meremehkan syariat dan lain-lain. Jenis jin ini apabila berada dalam tubuh manusia akan memberikan respon terhadap kepribadiannya. Jiwanya yang cenderung tidak stabil, proses jadab, fana, maghlub, suka suudzan terhadap orang, tidak suka melihat orang lain bahagia, dan berbagai penyakit hati lainnya. Mereka cenderung gelap jiwanya, sehingga kurang bisa menerima kebenaran dan sulit menerima kebenaran. Terkadang jenis jin ini juga berada pada mereka yang terkena jenis gangguan jin turunan, yakni jenis gangguan jin yang menimpa seseorang akibat dari bapak atau kakeknya yang dulunya punya ilmu kesaktian atau juga dulunya seorang dukun, ujar Iding Sanus. Kedua, jenis jin, ular dan anjing. Jin jenis ular dan anjing serta berbagai jenis binatang jelmaan jin yang lainnya menurut kitab Wiqayatul Insan karya Syekh Wahid Abdus Salam Bali, itu adalah bentuk aslinya, yakni bentuk nyata dari penjelmaan, bisa dilihat dan disentuh, bukan bentuk pencitraan, yaitu jenis jin ular yang berwarna hitam dan anjing yang berwarna hitam. Karena pada hakikatnya manusia tidak bisa melihat bentuk asli jin yang sebenarnya, katanya. Dapat dijelaskan dalam Manaqibusi Sayafi'i dengan sanadnya dari Ar-Rabi yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Al-Hafiz menyatakan,
Aku mendengar Syafi'i berkata, barang siapa yang mengaku melihat jin, maka kami batalkan syahadatnya kecuali Nabi. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, hal ini berlaku bagi mereka yang mengaku melihat jin dalam bentuk aslinya. Sedangkan orang yang mengaku melihat jin setelah menyerupai beberapa bentuk binatang, maka tidak dapat dibantah karena berita-berita tentang penyerupaan mereka sudah mutawatir, banyak. Sebagaimana sabda Rasulullah, ular adalah jadian jin sebagaimana kera dan babi adalah jadian dari Bani Israel. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Tabrani dalam Al-Kabir, dan Ibnu Abi Hatim di dalam Al-Lal, disyahihkan oleh Al-Hakim di dalam Asy-Syahihah. Ada juga hadis yang diriwayatkan dari Abu Kilabah dari Rasulullah bersabda, sekiranya anjing itu bukan satu umat, niscaya aku memerintahkan pembunuhannya. Tetapi aku takut memusnahkan satu umat, karena itu bunuhlah setiap binatang hitam di antaranya, sebab dia adalah jinnya atau dari jinnya. Hadis riwayat Muslim dalam Kitabul Musaqat Hadits nomor 48. Terdapat juga di dalam Syahih Muslim hadis dari Abu Dzar bahwa Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdiri sholat, maka hendaklah dia membatasinya dengan sutra, pembatas. Jika di hadapannya ada seperti ekor binatang, jika tidak ada di hadapannya seperti ekor binatang, maka sesungguhnya sholatnya bisa batal karena keledai wanita dan anjing hitam. Saya bertanya, wahai Abu Dzar, mengapalah anjing hitam dibedakan dari anjing merah atau anjing kuning segala? La menjawab, wahai anak saudaraku, saya bertanya kepada Rasulullah, sebagaimana kamu bertanya kepadaku. Lalu beliau bersabda, anjing hitam adalah setan. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Taimiyah dalam Risalatul Jinni menyatakan bahwa anjing hitam dalam hadis di atas setan, anjing, dan jin. Dia menyerupai warna beberapa bentuk. Demikian juga dengan bentuk kucing hitam karena warna hitam lebih bisa menghimpun kekuatan-kekuatan setan daripada warna lainnya, di samping karena warna hitam menyimpan daya panas. Selanjutnya Ibnu Taimiyah juga menyatakan, jin bisa menyerupai bentuk manusia dan binatang, seperti ular, kalajengking, onta, sapi, kambing, kuda, bighal, keledai, burung, dan anak keturunan Adam. Ketiga, jenis jin yang gemar berpindah-pindah dan yang menetap. Jin juga ada yang berpindah-pindah dan ada pula yang menetap. Jenis jin yang suka berpindah-pindah ini cenderung memasuki dan menyukai manusia yang memiliki kepribadian bosanan, eksplosif, temperamen, emosional, cenderung berpikir pendek. Jika memiliki keinginan, inginnya cepat terpenuhi, tidak tenang, mudah jenuh, bosanan, mudah mengumpat, gampang mencela, sulit menyembunyikan ekspresi hatinya, cenderung rasional, ilmu agama sedikit, dan lemah iman. Menurut Idin, manusia yang kemasukan jenis jin ini dengan berbagai karakter pribadi di atas akan semakin ekstrim, yang pada ujungnya akan menjadikan dirinya gampang marah, emosional, temperamen, gampang stres, depresi, dan akhirnya gila. Dan jika gila, maka akan keluar dari rumahnya, terus berjalan tanpa arah, sesekali dia menetap, dan untuk kemudian pergi jalan lagi tanpa tujuan. Tutur Iding Sanus. Sedangkan jenis jin yang menetap kecenderungan suka memasuki orang yang memiliki kepribadian menutup diri, sulit bergaul, gampang minder, bersifat introvert, perasa, lemah jiwa, pesimistis, sering mengurung diri jika ada masalah, peragu, sering bimbang, mudah sedih, mudah was-was, mudah putus asa. Jenis jin ini jika masuk pada diri seseorang dengan ciri-ciri karakter pribadi tersebut akan menjadikan berbagai sifat dan karakter serta pribadi yang tidak baik tersebut akan semakin ekstrim, sehingga akan semakin menutup diri, menganggap orang lain tidak ada yang tahu tentang dirinya, menganggap mereka musuhnya, asyik dengan bisikan jinnya. Jika semakin parah akan senyum sendiri, ketawa sendiri, dan dikuasai jin dengan hanya mengurung diri, tidak keluar kamar yang gelap kecuali hajatnya. Bahkan jika parah akan buang air besar
dan buang air kecil di kamarnya, sehingga dikatakan kesurupan dan gila. Kedua jenis jin ini dengan spesifikasi karakter pribadi manusia yang disukainya, terkadang masuk bersamaan ke dalam diri satu individu sekaligus, sehingga memberikan dampak yang terkadang diang luyur, berjalan tanpa arah dan tujuan. Akan tetapi sekali tempo dia juga pulang dan mengurung diri, mengunci kamarnya yang gelap, kotor, dan pengap. Dan terkadang pula dalam waktu bersamaan berbagai jenis jin terbang, menetap dan berpindah-pindah ada pada diri seseorang dengan karakter dan kepribadian, serta sifat-sifat yang mencakup seluruh atau sebagian besar dari karakter, kepribadian, dan sifat tersebut di atas. Contoh pribadi yang mewakili kasus ini adalah mereka yang profesinya sebagai dukun. Dari ketiga jenis jin tersebut, menurut Iding Sanus, dua jenis yang pertama memiliki kemampuan untuk berubah-ubah bentuk atau menjelma menyerupai manusia dan binatang dalam pencitraan. Ketika jin itu berada dalam tubuh manusia, akan mencitrakan dirinya dengan berbagai bentuk, baik itu bentuk manusia maupun berbagai bentuk binatang, ujarnya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Jika dirasa ada yang kurang paham, dimohon untuk mengulangi video ini atau di bagian tertentu untuk dipahami kembali. Jangan lupa untuk bantu support Pemburu Surga. like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang pembahasan kita kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.